jemaat Tuhan, selamat pagi, tetap semangat, tetap kuat, tetap bergairah di dalam Tuhan. Dan doa saya, kita semakin mengenal dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kita sudah belajar bahwa pengenalan akan Allah adalah sesuatu yang sangat penting, sangat urgent untuk pertumbuhan kita. Yeremia dalam pasal 9 ayat 23-24 menempatkan semua hal yang dianggap hebat, besar, luar biasa, itu di tempat yang paling bawah. Tetapi mengenal akan Allah, itulah yang harusnya menjadi kebanggaan dan isu kita. Kalau kita mau bermegah, kalau kita mau berbangga, bermegah dan berbanggalah. Jadi kita perlu menempatkan pengenalan akan Allah itu menjadi tempat yang paling utama, bukan yang lain. Biarlah orang bijak jangan lagi bermegah karena kebijakannya. Orang kuat jangan lagi bermegah karena kekuatannya. Orang kaya jangan lagi bermegah karena kekayaannya. Tapi kalau kita mau bermegah, kita bermegah karena kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Karena itu hari ini kita mau coba belajar bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Dalam Kolose 1 ayat 9-11, mari kita perhatikan. Sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi prinsip pertama yang Bapak Ibu perlu perhatikan, bagaimana caranya untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu. Makanya Rasul Paulus tidak memberikan kiat apapun. Ayat itu berkata, kami tidak berhenti-henti berdoa dan meminta supaya apa? Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi yang Paulus lakukan adalah dia mendoakan, dia berdoa. Jadi doa adalah cara pertama untuk kita bisa pengenalan akan Allah. Yang Paulus lakukan, berdoa bagi mereka, meminta Allah sendiri untuk mengajari, untuk menolong kita semua. Jadi pengenalan akan Allah hanya bisa terjadi ketika Allah menyatakan dirinya kepada kita. Allah itu adalah penulis pengenalan akan dirinya sendiri. Allah lah yang memberikan pengenalan akan dirinya. Hanya Allah yang benar yang dapat dipercaya. Seorang Hillary yang hidup pada tahun 3015 sampai 368 Masehi, dia berkata satu-satunya saksi yang sah untuk menyatakan siapakah Allah itu sebenarnya ialah Allah sendiri. Dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Bapak Ibu perhatikan, tidak ada satupun yang bisa mengetahui Allah kecuali Allah itu sendiri. Sama seperti begini, siapa yang tahu diri kita? Hanya diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan siapapun. Hanya Allah sendirilah yang tahu dirinya. Karena itu kita nggak mungkin. Saya seperti begini, saya dengan istri saya. Istri saya nggak akan tahu saya. Seringkali banyak rumah tangga cekcok, ribut. Gara-gara apa Bapak Ibu? Gara-gara kita kepengen maunya pasangan kita tahu apa yang kita tahu. Apa yang menjadi kemauan kita, kerinduan kita. Yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Yang tahu diri kita hanyalah Allah. Siapa yang mengetahui Allah? Tidak ada, kecuali Allah sendiri. Karenanya di sini dikatakan kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi yang bisa menyatakan, yang mengetahui Allah adalah Allah sendiri. Jadi kalau Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita, kita tidak akan pernah tahu Allah. Karena itu saya mau katakan, kita perlu merendahkan diri, karena tanpa tuntunan Roh Kudus kita nggak akan pernah tahu kalau dia tidak mewahyukan dirinya. Karena prinsipnya Allah itu adalah roh. Allah itu sesuatu yang sangat tidak bisa terjangkau oleh pikiran, pengetahuan, ilmu, kepintaran kita. Karena semua pendidikan, pengetahuan yang kita punya di hadapan Allah itu jadi nol. Kita cuma pemula yang kita harus bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Karena hanya Allah lah yang tahu. Jadi pengenalan akan
akan Allah tidak bisa kita dapat hanya dari baca buku, walaupun baca buku membantu, tapi nggak begitu caranya. Bukan itu Bapak Ibu. Kita bisa belajar di sekolah kitab, tapi untuk mengenal Allah bukan begitu. Allah perlu mewahyukan dirinya. Makanya di dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, dia berdoa untuk kita semua. Aku meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan, kita butuh rendahkan hati kita. Kita butuh Roh Kudus. Kita nggak bisa jangkau Allah. Kita nggak bisa kenal Allah hanya dengan kemampuan, kekuatan manusia. Kedagingan kita, kepintaran kita tidak bisa menyentuh Allah. Kita butuh iman. Kita butuh sikap hati yang benar. Makanya dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 28, kalau kita perhatikan di situ Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku bersyukur kepadamu karena engkau tidak menyingkapkan, engkau menutup rahasia kerajaan Allah ini kepada orang bijak, orang besar, orang pintar, orang hebat, tapi engkau nyatakannya kepada orang kecil. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengenal Allah dengan rahasianya, kerajaan Allah dengan kebesaran, kehebatan kita. Kita perlu punya sikap hati yang benar. Makanya Tuhan berkata, datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku, pikulah yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan dapat ketenangan. Karena itu Bapak Ibu perhatikan baik-baik, kita perlu belajar, kita perlu punya sikap hati. Makanya Paulus nggak kasih kiat lain selain apa? Selain doa. Karena mengenal Allah itu adalah secara pribadi, bukan rame-rame, bukan karena kita ikut-ikutan, bukan berdasarkan informasi, tapi berdasarkan pengalaman secara pribadi kita dengan Tuhan. Allah hanya bisa ditemukan secara pribadi kepada orang-orang yang rindu mengenal Dia. Dengan kita bergantung, berdoa untuk Roh Kudus memimpin kita. Dalam Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Jadi kita perlu mencari, kita perlu menanyakan dengan segenap hati. Karena itu bangunlah mungkin dini hari, milikilah hati yang rendah, hati yang rindu, haus, merasa tidak ada apa-apanya. Dan hal itulah yang akan menolong kita untuk bertumbuh dalam mengenal Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.